Halo teman-teman, sekarang kita akan mempelajari domestikasi. Setelah teman-teman mempelajari tentang domestikasi, diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan domestikasi dalam proses spesiasi makhluk hidup. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah domestikasi? Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman sudah bisa menemukan produk-produk hasil domestikasi. Misalnya, teman-teman bisa melihat hewan-hewan ternak seperti sapi ataupun ayam yang sekarang dapat kita konsumsi. Lalu, apakah domestikasi itu? Domestikasi dapat diartikan sebagai bentuk adaptasi simbiotik antara makhluk hidup dengan jenis makhluk hidup lainnya. Domestikasi dapat menjadi contoh peristiwa koevolusi. Domestikasi sendiri membutuhkan waktu yang cukup panjang karena prosesnya lambat dan juga bertahap. Dalam tiap prosesnya, maka akan terjadi perubahan gradual, sehingga nantinya bentuk hasil domestikasi akan berbeda dengan wild type atau sumber aslinya. Proses domestikasi akan menyebabkan perubahan morfologi dan juga sifat. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang mekanisme domestikasi, terutama pada tanaman pangan. Berikut kita akan membahas tahap domestikasi pada bahan pangan. Seperti yang kita ketahui, bahan pangan untuk manusia sebagian besar berasal dari tanaman. Dengan kemampuan intelijensianya, manusia dapat membedakan tanaman yang dapat dimakan dan juga tidak dapat dimakan. Selanjutnya yang terjadi adalah manusia melakukan budidaya terhadap tanaman-tanaman yang memiliki sifat unggul dan dapat dikonsumsi. Tahapan domestikasi sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah preadaptasi, kemudian seleksi, dan yang terakhir adalah kultivasi dan juga panen. Pada proses preadaptasi, tumbuhan liar akan tumbuh di sekitar area manusia. Tumbuhan liar ini sebenarnya bisa dibawa oleh angin ataupun burung yang kemudian tumbuh. Manusia lalu akan melakukan seleksi. Tumbuhan manakah yang kira-kira bisa mereka konsumsi? Tahapan kedua yaitu seleksi. Pada tahap ini secara regular dilakukan penanaman kembali, terutama untuk tanaman yang dapat dikonsumsi dan juga memiliki sifat unggul. Area kultivasinya dibuat terbatas, dan pada tahap seleksi, mutan dengan produktivitas tinggi akan diseleksi dan juga dipilih untuk ditanam kembali. Tahap terakhir yaitu kultivasi dan juga panen. Pada kondisi ini, manusia mulai mempelajari kondisi yang tepat agar tanaman dapat hidup dan juga nantinya bisa dipanen serta dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui, proses domestikasi tersebut berjalan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Proses seleksi sifat unggul pada proses penanaman ini sudah dimulai dari tahap perkecambahan. Selain itu, di proses domestikasi juga dilakukan perubahan lingkungan secara mikro, yang mana akan disesuaikan dengan karakteristik optimal pertumbuhan pada tanaman. Perubahan lingkungan ini juga biasanya dilakukan untuk memunculkan sifat unggul dari suatu jenis tanaman. Setelah itu akan dilakukan siklus diferensiasi dan juga hibridisasi. Siklus diferensiasi, misalnya dari sini kita akan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk spesial dari suatu tanaman. Selain itu juga nantinya akan dilakukan hibridisasi atau penyilangan. Tentunya tujuan dari semua ini adalah untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Proses domestikasi sendiri tidak bisa disebut sebagai proses spesiasi. Mengapa demikian? Karena proses domestikasi walaupun menyebabkan adanya perubahan morfologi, namun ternyata tidak menyebabkan perubahan substansi pada materi genetik. Sekarang kita akan membahas terkait dengan contoh domestikasi. Sebenarnya produk-produk hasil pertanian ataupun peternakan hasil domestikasi sudah sangat sering kita rasakan manfaatnya sekarang. Jika teman-teman lihat pada gambar yang ada di dalam presentasi, ini menunjukkan adanya perubahan dari bentuk wild type yang di bagian atas menjadi bentuk domestikasi atau yang kita sebut sebagai tanaman modern. Contohnya saja terjadi pada jagung, kemudian padi,
kemudian ada juga gandum, dan juga pada tumbuhan barley. Perubahan apa yang terjadi? Contohnya mari kita lihat pada jagung. Jagung yang tadinya bulirnya sangat kecil, untuk jagung modern sekarang bulir bijinya itu sangat besar, di mana memang pada bagian tersebut adalah bagian yang dikonsumsi. Hal yang sama juga terjadi pada beras, pada gandum, dan juga pada barley. Nah, setelah teman-teman mendengarkan materi tentang domestikasi dan juga melihat contoh domestikasi pada tanaman, maka sekarang silahkan teman-teman lihat di area sekeliling teman-teman. Berikan contoh hasil domestikasi yang teman-teman bisa temui di kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan sesi kali ini. Sebagai referensi, kami menggunakan buku Biology A Global Approach yang diterbitkan di tahun 2018, karangan Campbell dan kawan-kawan. Selain itu, kami juga menggunakan jurnal internasional berjudul Domestication of Crop Metabolomes, Desired and Unintended Consequences, yang diterbitkan di tahun 2021 dan ditulis oleh Alex dan kawan-kawan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video-video berikutnya.